Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi hebat, bertemu kembali kita pada kali ini pada pembahasan tentang bab 2, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Kemudian mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pada kelas 5 sekolah dasar. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan dulu lantunan bacaan Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam menerima pelajaran. Mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Iman artinya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Percaya kepada Allah hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Islam. Dalam Islam, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan istilah ma'rifatullah. Ma'rifatullah sangat penting bagi manusia. Jika manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan mengalami kebimbangan dan semua amal ibadahnya tidak diterima karena tidak tahu ditujukan kepada siapa amalan tersebut ia lakukan. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan salah satunya memahami makna Asmaul Husna dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik-baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Tetapi hanya ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Israel untuk mencabut semua nyawa makhluknya. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mematikan makhluk sesuai kehendaknya. Kematian tidak mengenal umur, bayi, muda, dewasa atau tua, sewaktu-waktu bisa saja menjumpai kematiannya. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Orang yang meninggal tidak harus sakit terlebih dahulu. Jika memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun pasti akan datang.
Tidak ada manusia yang dapat memajukan atau memundurkan waktu kematian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat ke-185. Yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya Allah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tiada ada akhir. Allah juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai kehendaknya. Sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifat-sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan, perubahan, kerusakan, atau peniadaan. Sementara kehidupan makhluk bersifat terbatas, yaitu ketika telah mencapai batasnya, maka kehidupan itu akan selesai atau akan mengalami kematian. Yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam Asmaul Husna adalah Al-Qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang hidup serta berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengurus, mengatur segala perkara atau urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya dan mengaturnya. Al-Qayyum mengajarkan kepada kita agar selalu berusaha mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan tugas kita sendiri. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun asma'nya. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Dosa dari perbuatan musyrik sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah maha segalanya. Allah itu esa. Allah mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya.